nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menguji kalian dengan ujian yang bagaimana? Yang pertama, minal khauf, rasa takut yang ada pada hati-hati kita, rasa takut yang ada dalam perasaan kita. Itulah ujian yang pertama kali akan dilewati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, kenapa kita kemudian harus melewati ujian takut itu? Ternyata orang yang beriman akan melalui apa yang disebut dengan perasaan takut, sebagaimana apa yang pernah dilalui pula oleh para sahabat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun lamanya. Bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan 13 tahun lamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya harus melalui proses yang cukup panjang yang di dalamnya penuh dengan rasa ketakutan ketika mereka masih mendakwahkan Islam di Makkatul Mukarramah. Ujian yang pertama yang Allah tanamkan pada hati orang-orang yang beriman kepadanya adalah takut. Takut ketika menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, takut ketika menunjukkan jati dirinya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat pada saat itu Islam masih menjadi sesuatu yang asing di telinga manusia, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pada mulanya ketika pertama kali datang itu merupakan satu ajaran yang asing di telinga manusia, wa sayaudu ghariban, dan suatu saat nanti Islam akan menjadi sesuatu yang asing kembali, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh manusia. Mereka diasingkan oleh mayoritas penduduk bumi, tapi yakinlah mereka tidak akan pernah diasingkan oleh malaikat-malaikat Allah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ditempatkan di dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Saudara, dahulu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya melalui proses yang begitu panjang ketika menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam proses yang sangat panjang itu pula kemudian tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan rasa takut. Takut diancam, takut diembargo, takut diusir dari kotanya. Inilah yang dilewati oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan para sahabat Nabi dari kalangan du'afa, orang-orang lemah, di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Yasir, dan beberapa sahabat Nabi lainnya yang dalam posisi ekonominya lemah. Mereka kemudian disiksa, diintimidasi, bahkan sebagian besar dari mereka kemudian harus dibunuh hingga syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ternyata ini pun masih tetap berlaku hingga saat ini. Ujian rasa takut itu akan ada pada hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Di saat banyak tudingan yang disampaikan sebagian kalangan kepada orang-orang yang mempunyai militansi yang tinggi terhadap Islam, kepada orang-orang yang mempunyai semangat tinggi untuk memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka dituding sebagai kelompok radikal, dituding sebagai ekstremis, bahkan tidak jarang pula dituding sebagai teroris. Inilah yang kemudian akan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian mereka mundur karena takut dengan tudingan-tudingan itu? Apakah kemudian dia tetap memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan tegaknya hukum Islam di tengah-tengah umat manusia, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, barang siapa di antara kalian yang murtad dari jalan Allah, murtad dari agama Allah,
Maka kemudian kalimat murtad ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Yang dimaksud barang siapa yang murtad dari agamanya, yang dimaksud dengan man yartadda minkum an dini, kata Imam Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari menolong agama Allah, berpaling dari memperjuangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sekelompok manusia, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka karena mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka saling berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman, walaupun beda organisasi, walaupun berbeda kelompok, walaupun berbeda secara fikih, akan tetapi mereka saling berkasih sayang, tidak saling menghujat, tidak saling mencela, tidak saling menyesatkan. Sebagaimana apa yang sering kita lihat saat ini banyak di media sosial, orang-orang yang bacaan iftitah sholatnya berbeda, kemudian saling mencela, saling mencaci maki, bahkan tidak jarang dari mereka yang saling menyesatkan. Orang-orang yang akan didatangkan oleh Allah itu, yang akan terus memperjuangkan kebenaran, adzillatin 'alal mu'minin, mereka saling berkasih sayang antara orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, justru bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, apalagi terhadap orang-orang yang kafir yang senantiasa mengolok-olok Islam, menghina Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membangkitkan manusia, mendatangkan sekelompok golongan orang-orang yang akan menolong agamanya, yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, mereka orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah, yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya, untuk memperjuangkan syariat-syariatnya. Mereka la yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut terhadap celaan para pencela, tidak pernah takut terhadap olok-olokan dari orang-orang yang sering memperolok-olok, tidak pernah takut dengan caci maki orang-orang yang senantiasa mencaci maki. Kenapa semuanya itu ada pada diri mereka? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, karena Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan karunia yang sangat luar biasa. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas kekuasaannya, lagi maha mengetahui. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang terus menampakkan kebenaran di tengah-tengah kemungkaran, di tengah-tengah permisifnya berbagai macam kemaksiatan, di tengah-tengah banyaknya tuduhan radikal terhadap orang-orang yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang telah didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla agar mendakwahkan kebenaran di tengah-tengah umat manusia. Dan orang-orang yang semacam inilah orang-orang yang telah melewati ujian rasa takut, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155.